Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, kami sampaikan selamat pagi dan shalom patunggilan. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam renungan pagi Gereja Kristen Jawiwetan Kertosono pada hari Selasa tanggal 26 Oktober tahun 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, baiklah kita tunduk kepala, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, karena semalam Engkau telah melindungi kami dalam kami beristirahat. Tuhan, jauhkan dari segala godaan dan marabaya apapun. Pagi ini Tuhan telah bangunkan kami dengan kekuatan dan kesehatan yang baru. Sebelum kami melakukan segala aktivitas kegiatan kami pada hari ini Tuhan, terlebih dahulu kami akan mengawalinya dengan membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, adapun bacaan pada pagi hari ini terambil dari kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-23. Kitab 2 Raja-Raja pasal yang ke-6 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-23. Adapun yang menjadi nats kita pada pagi hari ini, kita ambil dari ayat yang ke-23 yang demikian firman-Nya. Disediakannyalah bagi mereka jamuan yang besar, maka makan dan minumlah mereka. Sesudah itu, dibiarkannyalah mereka pulang kepada tuan mereka. Sejak itu tidak ada lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel. Demikianlah bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, adapun renungan pada pagi hari ini kita beri judul senantiasa berbuat baik. Kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu, mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu, berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa yang mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Lukas pasal yang ke-6 ayat 27 sampai 29. Demikianlah firman Tuhan Yesus. Demikian juga yang dilakukan oleh Nabi Elisa, abdi Allah, atas gerombolan utusan Raja Aram. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, ketika mereka berhasil mengepung Elisa, Elisa berdoa memohon kepada Tuhan untuk membutakan mata mereka supaya Elisa
bisa menuntun mereka ke suatu tempat yang baik, ialah kota Samaria. Doa Elisha bukan untuk kecelakaan musuh, orang-orang yang akan membunuhnya, tetapi permohonan yang baik atas orang-orang yang membencinya. Sampai di Samaria, di hadapan Raja Israel, Elisha pun meminta agar Raja Israel tidak memperlakukan kasar, apalagi membunuh. Sebaliknya, Elisha memohon agar Raja Israel memperlakukan dengan baik. Maka atas saran Elisha, gerombolan Aram itu dijamu secara besar-besaran. Mereka tidak diperlakukan sebagai musuh, tetapi diperlakukan bagaikan tamu agung. Setelah itu dibiarkan pulang dengan damai. Sejak saat itu tidak terjadi lagi gerombolan-gerombolan Aram memasuki negeri Israel untuk mengganggu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kasih Tuhan, tetap memperlakukan baik atas orang-orang yang jahat adalah cara yang tepat untuk memutus rantai perseteruan. Berdoa dan memohon berkat bagi orang yang membenci kita adalah cara yang tepat untuk membangun persaudaraan. Tetap rukun berbuat baik kepada setiap orang yang memusuhi kita adalah cara yang tepat untuk membinasakan lawan. Maka ubahlah lawanmu dengan menjadikan mereka kawanmu. Ubahlah lawanmu dengan perbuatanmu yang selalu baik kepadanya. Maka ia akan menjadi kawan dan sekutumu yang baik. Jauhkan rasa benci kepada siapapun agar kebencian tidak semakin tumbuh. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita kembali berdoa. Kembali ya Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau telah berkenan membimbing dan menyertai kami dalam kami membaca dan merenungkan sebagian firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu ini ya Tuhan, kiranya Tuhan meteraikan pada setiap hati, pikiran, dan iman kami, agar kami boleh dengan sungguh-sungguh melakukan segala firman-Mu ini di dalam setiap kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Tuhan, kalau pada hari ini kami akan melakukan segala kegiatan, aktivitas di bidang kami masing-masing. Kiranya Tuhan tuntun, kiranya Tuhan bimbing dan sertai, agar kami bisa melakukan segala tugas aktivitas kami masing-masing. Dan kiranya Engkau sendiri yang akan memberikan segala berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Inilah seru doa dan permohonan kami, yang kesempurnaannya hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Terpujilah kiranya kekal nama-Mu selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, untuk mengakhiri renungan pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama pujikan Kidung Jemaat nomor 434, Kidung Jemaat 434, bait yang pertama dan yang kedua. Allah adalah kasih dan sumber kasih. Selamat memuji Tuhan.
selamat berkarya. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Amin.